Mbak Rizky. Halo Mbak Rizky. Oke. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Ya, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Anggi Trisna, jadi dipanggil Anggi. Kalau nama Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Isma Rahmatiati, biasa dipanggil Rizky. Dipanggilnya Mbak Rizky ya. Mbak Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, ini cuaca kadang hujan, kadang panas, jadi harus jaga kesehatannya Mbak Rizky. Kalau boleh tahu Mbak Rizky ada kesibukan apa akhir-akhir ini? Kesibukannya sih selain makan juga Bantu. Oh bantu. jualan sepatu. Jualan nasi padang. Wow, itu makanan kesukaan saya loh Mbak. Jadi Mbak Rizky bantuin masak juga ya? Jualan Untuk jualan orang apakah keluarga Mbak Rizky ada yang asli Padang? ada. Waktu itu orang tua kan Kalau bagi saya tuh nasi Padang masih sangat istimewa. Kalau bagi Mbak Rizky pasti udah biasa aja. Pak, Mbak Rizky biasanya makanan favoritnya apa nih? ayam, yang olahan ayam. Oke. Kalau khas Padang ayam yang paling enak apa ya? Ayam gulai. Mbak Rizky berarti bisa masak itu juga kan? Belum bisa. Oke. Mbak Rizky hobinya apa? Oh, hobinya masak. Oh, hobinya masak juga. Biasanya masak apa? Ya, semua bisa. Cuma kalau ada yang masak. Semua bisa tapi kalau ada niat. Oke. Apa sih? Memang semuanya kan berawal dari niat ya. Mbak Rizky ini kira-kira ada hal yang ingin disampaikan atau cukup mau cerita-ceritanya aja atau mau seperti apa? Mau dipastikan Mbak Rizky adakah hal yang mengganggu aktivitasnya atau ini? ada. Belakangan ini ada yang mengganggu aku. Mbak Rizky nanti boleh cerita, boleh disampaikan, kemudian tenang saja karena nanti cerita dari Mbak Rizky insya Allah akan tetap saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan bocor, jadi tidak usah takut saat nanti menceritakan apa yang ingin disampaikan. Oke Mbak Rizky, nanti mungkin kurang lebih sekitar 15 menit lebih atau sampai 20 menit atau sampai 30 menit pun kalau misalnya memang memungkinkan tidak apa-apa nanti kita ya. Jadi itu aku cerita tentang keusahaan saya akhir-akhir. Ya, misal aku tuh pengen mencoba hal baru, tapi aku takut. Tapi aku tuh kayak nekat gitu untuk melawan rasa takut itu. Tapi kalau sudah di start, aku tuh ada dua pilihan antara aku takut, menyesal, terus sama kayak mending karena aku bisa ngelawan rasa takut. Tapi di satu sisi lain tuh kayak aku menyesalinya kenapa aku mengambil keputusan ini. Tapi kalau misalnya aku nggak mengambil keputusan ini, aku nggak bakal nyoba hal baru ini dan nggak dapat pengalaman ini. Terus jadi itu menurutku kayak mengganggu aktivitas banget. Terus dihantui rasa menyesal juga, rasa bangga juga. Terus kayak rasa kayak aku akhirnya bisa sampai di rasa. Oke, berarti ini Mbak Rizky itu ingin mencoba hal baru, sudah mencoba, tapi ada dua rasa yang dirasakan ya. Yang pertama bahagia karena bangga sudah bisa, tapi yang satunya lagi Rasa penyesalan. Penyesalan apa? penyesalan kayak kenapa aku mengambil ini, kayak aku tuh belum tahu apa yang terjadi ke depannya dan akhirnya tuh berantakan. Keputusan yang aku ambil berantakan, tapi aku bangga karena aku bisa melawan rasa. Tapi akhirnya bisa kan? Akhirnya bisa, tapi masih rasa penyesalannya itu belum bisa hilang, masih ada kata bangga itu dia bisa udah muncul, tapi yang melekat banget itu rasa penyesalan. Oke, ada muncul rasa penyesalan. Biasanya tuh menyesalnya selain karena kenapa aku ambil ini tuh menyesal gimana? Apakah saat lingkungannya itu terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan ya aku di lingkungannya karena kayak aku tuh nggak bisa tapi aku dipaksa kayak dipaksa gitu bukan atas kemauanku sendiri masalahnya kayak sih kok berarti saat di tengah proses itu ya. Dari hal ini apa nih yang Mbak Rizky inginkan? yang aku ingin tuh kayak aku pengen bisa hilangin rasa penyesalanku atas rasa penasaran jadi aku tuh pengennya rasa nyesalnya tuh hilang tapi akhirnya tuh dirasa pendek bisa Oke, Mbak Rizky sudah pernah melakukan hal apa mungkin? Sudah pernah mencoba solusi apa-apa? selama ini aku belum menemukan solusi apa-apa karena kalau misalnya aku melangkah ke hal baru aku tuh selalu merasain hal kayak gitu terus Selalu ya. selalu Kalau sebenarnya itu wajar ya Mbak, maksudnya di setiap hal yang kita tempuh atau apapun yang kita niati, ya kan pertama kita kan niat itu pasti di tengah-tengah ada kesulitan. Nah, setiap orang pasti merasakan. Terus setiap manusia juga selalu, ya hampir semuanya setiap masa pasti selalu punya solusi. Tapi ini masih terjebak dalam menyesal gitu ya. Saat Rizky memulai aktivitas Rizky atau memulai niat untuk ikut ini ikut itu sudah memporsikan kemampuan Mbak Rizky atau asal ikut aja? yang pertama kayak aku yakin aku bisa tapi yang kedua tuh kayak aku nyoba gitu. Kalau asal ikut sih enggak ya kayak aku mencoba menantang diriku sendiri kalau asal-asalan ikut mungkin enggak ya. Nah itu Mbak Rizky mengatakan menantang diri sendiri. Berarti memang itu yang harus disiapkan ya. Jadi kalau mau menantang ya memang itu tantangannya gitu. Tapi ini pengennya nantang, tapi nanti di tengah ada tantangan malah Iya, menyesal. Oke, sekarang gini, Mbak Rizky coba deh kalau bayangkan ya kalau nanti semisal di malam hari ini Mbak Rizky tertidur kemudian datang suatu keajaiban di waktu itu di malam itu eh, hal-hal yang Mbak Rizky pikirkan itu penyesalan dan segala macam ataupun hambatan setiap melakukan aktivitas itu hilang sudah tidak ada lagi berarti keesokan harinya Mbak Rizky akan menjadi orang seperti apa ya? Pertama aku bakal konsisten terus dan aku tuh nggak merasa menyesal pokoknya konsisten terus buat melangkah terus gitu ya mbak terus terutama suka juga karena aku bisa melupakan masalah Tuh, Mbak Rizky tahu ya, berarti nanti bakalan jadi orang yang konsisten buat hal-hal yang baik, maksudnya nggak terlalu banyak penyesalan. Nah, gimana nih Mbak Rizky, apakah sudah siap untuk menjadi seseorang yang aku menantang diriku dan aku mampu melewati tantangan itu? ya Allah Insya Allah bisa. Karena saya lihat juga Mbak Rizky tadi ada rasa bangga juga sama dirinya, ya kan? Jadinya bukan berarti terus aku emang nggak bisa tuh bukan, tapi Mbak Rizky itu sebenarnya bisa. ya Nah kalau saya bertanya nih, misalnya angka 0 itu untuk mewakili Mbak Rizky ketika masih kebingungan. Nah angka 10 ketika Mbak Rizky sudah mampu melewati kebingungan ini. Nah di angka 0 sampai 10 kira-kira sekarang Mbak Rizky sudah di angka berapa? 8. Oke. Alhamdulillah ya sekarang sudah jadi ya. Nah, mungkin nanti beberapa hari mendatang Mbak Rizky bisa update ya ke saya boleh, maksudnya bagaimana perkembangannya setelah ini. Barangkali bisa mencapai 10 sudah di titik terbaik. Mbak Rizky kiranya mungkin sudah cukup membantu ya. Ya, bagaimana nih perasaan Mbak Rizky setelah melakukan ada kayak update terus rasa punya teman baru karena aku dulu juga enak terus sharingnya memang sebetulnya manusia itu cukup untuk didengar pasti dia nggak bakalan merasa sendiri. Nah Mbak Rizky saya mau denger dong pesan-pesannya Mbak Rizky sama dia aku kesannya tuh seru terus berembusnya juga enak kalau diajak ngobrol gak monoton terus pesannya semoga Mbak Agus sehat terus
gitu sih. Ya, terima kasih, saya juga berdoa untuk Mbak Rizky demikian ya. Ya Mbak Rizky, mungkin ya cukup ya untuk hari ini. Kita bisa ketemu lagi beberapa hari ke depan untuk sambil saya bantu pantau juga. Terima kasih. Sama-sama.